Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuruhu ala ni'matih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu masih tentang masa iddah bagi wanita-wanita muslimah. Ini sebetulnya porsi dari ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga perlu tahu masalah ini. Karena ibu adalah merupakan pasangan dari bapak-bapak. Sehingga dua-duanya harus tahu. Sehingga dalam kehidupan itu enak karena sama-sama tahu. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang harus tahu, tapi bapak-bapak juga harus tahu masalah ini. Saya tidak memulai dengan pengantar yang panjang, tapi langsung saja ke materi. Mengingat waktu yang sangat terbatas, mungkin tidak sampai 1 jam, maka biar nanti dapat agak banyak, sehingga kita langsung saja masuk ke materi. Sebetulnya untuk kajian malam ini kita telah memasuki tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban di dalam masa iddah itu. Baik larangan bagi yang menjalani iddah, yaitu ibu-ibu, maupun kewajiban bagi bapak-bapak yang mungkin setelah itu mencerai istrinya itu. Kalau bapak-bapak yang meninggal kan sudah tidak ada kewajiban. Tapi sebelumnya, agar nyambung kembali, kita ingatkan lagi bahwa kemarin itu ada 6 ya. Ada 6 masa iddah yang harus dijalani oleh para ibu itu. Coba kita buka ke atas sedikit lagi, biar tidak lupa. Ya. Jadi yang pertama, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Itu masa iddahnya yaitu sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Sudah. Gitu aja. Kemudian yang kedua, perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Jadi itu tadi ditinggal mati dalam keadaan hamil. Kemudian yang kedua ini perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Nah, sama. Ya. Tidak hamil itu arba'ata asyuri wa asra. Jadi masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Untuk mengingat saja, baru nyambung nanti. Kemudian yang ketiga, perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil. Ya. Kalau tadi yang ditinggal mati ya. Tapi yang ketiga ini hamil tapi dicerai. Masa iddahnya harus ayyadhna hamlahunna, sampai dia melahirkan. Jadi sama.
Nanti di bawah ada keterangannya. Ini yang keempat, perempuan yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, tapi sudah pernah bergaul. Nah, ini hanya salah satu kuru aja. 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, dalil-dalilnya dulu sudah kita kaji. Yang ini, perempuan yang diceraikan suaminya tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah digauli, tapi belum pernah haid, atau dia memang tidak haid, atau dia sudah monopus. Nah, ini gambarnya kemarin, yang monopus ini. Maka iddahnya selama 3 bulan, jadi dihitung bulan. Ini. Kemudian yang keenam, perempuan yang diceraikan suaminya tapi belum pernah bergaul dengan suaminya. Baik itu sudah haid maupun belum haid. Ini tidak punya masa iddah. Ini insya Allah sudah jelas masalah 6 macam itu. Nah, sebelum kita masuki tentang larangan dan kewajiban selama masa iddah itu, di sini ada beberapa catatan yang juga perlu kita ketahui. Ini bagian kedua ini. Yang pertama yaitu wanita yang terkena darah istihadah. Ya, tidak haid tapi dia istihadah. Mungkin dulunya dia haid, tapi belakangan ya haid terus, maksudnya terus keluar darah itu. Tidak ada hentinya. Itu namanya darah istihadah. Nah, bagaimana cara menghitungnya kalau dia sedang beristihadah itu? Nah, itu dihitungnya sama dengan wanita haid. Dihitung sama dengan wanita haid. Itu salah satu kuru 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya. Nah, kemudian gimana caranya wong dia tidak haid? Dia itu istihadah, keluarnya terus menerus. Nah, maka dalam hal yang seperti itu, mungkin dulu dia mempunyai satu kebiasaan haid. Haidnya itu biasanya mungkin tanggal 1 sampai 7 misalnya ya. Atau mungkin di tanggal tengah, tanggal 10 sampai 17 atau 15 karena hanya 5 hari misalnya. Ya. Itu punya kebiasaan itu dulu. Atau mungkin di akhir, tanggal 20 sampai 25 atau 27 misalnya. Itu bisa dibuat patokan. Oh, aku dulu biasanya kalau haid itu tanggal sekian-sekian. Tapi karena sekarang tidak haid tapi istihadah, terus-terusan keluar, maka bisa dihitung seperti itu. Nah, nanti kalau hubungannya dengan sholat dan lain-lain itu ada pembahasan tersendiri. Ini hanya khusus hubungannya dengan masalah menghitung masa iddah. Ini. Ya, ini catatan pertama. Nah, kemudian yang kedua, wanita yang ditalak 3. Talak bain namanya. Kalau talak 1, talak 2 itu masih talak roj'i. Maka iddahnya juga disebut iddah roj'i. Maksudnya masih boleh dirujuk kembali. Tanpa kawin lagi, pokoknya wes sepakat dua-duanya kembali. Ya wes, yang ngomong sajalah, gampangnya ke istrinya, Dek, ya wes timbangannya delek liya maneh. Ya. Ya sayo balik maneh wae sing gak enak-enak wingi ya wis dilalekno lah. Saiki ayo balik maneh wae. Ya, balik enggak apa-apa. Sah. Cuma masalah administrasinya nanti ya urusannya dengan
KUA catatan ini. Wow, ini balik biyen pegatan. Ya. KUA dan nanti hubungannya dengan pengadilan agama biasanya. Karena yang menceraikan dulu cerainya, talaknya atau mungkin gugat cerainya di pengadilan agama. Ya. Jadi surat nikahnya disimpan di sana, diambil, nah nanti akan diberi catatan oleh kantor urusan agama itu. Rujuk tanggal sekian gitu kira-kira. Ini. Jadi gampang. Nah, dalam hal wanita yang ditalak 3 ini, ya, wanita yang ditalak 3 ini, di sini diterangkan hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Dan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah ini. Tapi saya baca di kompilasi hukum Islam itu kok sama saja itu. Bain maupun roj'i itu ya sama. Tiga kali suci itu. Dan insya Allah nanti di belakang kita akan sampaikan ayat-ayat dan semuanya yang telah disarikan di dalam kompilasi hukum Islam. Nanti di belakang saja. Tapi ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah ini, wanita yang dicerai dengan 3 kali talak maka iddahnya sekali haid. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Nah, jadi dengan sekali haid itu berarti sudah terbukti bahwa rahim dari si istri tadi kosong dari janin. Nah, cukup untuk membuktikan. Ini kalau dari talak 1, talak 2, talak 3 berarti talak bain. Itu sudah tidak boleh dikawin lagi Pak kalau sudah talak 3 itu. Ya. Makanya aja gampang tolak talak. Engko wis kadung ping 3, kok tibake sik seneng maneh rek. Ya. Sik seneng maneh, tapi gak oleh. Leren ngongkon ndelek mukhalil. Mukhalil itu apa? Untuk menyela-nyelai gitu. Isane engko isa dikawin maneh mbek bojone sing lawas. Tapi ya gak oleh terus rembukan aku ya tak bayari kon. Bojoku wis tak talak ping 3. Engko kawinen terus kumpul ono, mbok pisan mbok pindho, terus pegatan. Nggak oleh Pak nek ngono Pak, bukan ndak bisa itu. Nggak bisa. Tapi nek karepe dhewe, karepe wong sing mau halal itu dhewe, ya bisa, boleh. Nanti setelah dicerai, akhirnya suami yang lama kembali lagi, tapi dengan akad nikah baru. Tidak bisa dengan rujuk. Tidak bisa. Adilala bareng wis dikawin wong liya, bojo sing lanang liya mau, kok wis senenge gak karuan ya gak kira dipegat. Ya gitu ta. Salahe adik wingi tolak talak. Akhirnya kentekan talak gak iso balik. Ya niki. Makanya hati-hati. Ini. Kemudian yang ketiga, catatan lagi, wanita yang melakukan gugat cerai atau ada yang mengistilahkan hulu. Hulu itu sebelumnya talak tebus. Jadi yang mengajukan itu istrinya. Kalau di undang-undang kita disebut gugat cerai. Yang mengajukan istri ke pengadilan agama. Nanti terus diproses oleh pengadilan agama. Kalau terbukti alasannya ya mungkin diceraikan oleh pengadilan agama. Memutuskan menceraikan perkawinan antara A dan B, yakni suami dan istrinya itu. Ya, diceraikan. Jadi pengadilan yang menceraikan kalau gugat cerai.
Beda kalau mengajukan cerai talak, yang mengajukan suaminya. Nanti diproses, perempuannya juga dipanggil, proses, kalau sudah terbukti akan diputus dengan putusan, bukan langsung putusan cerai, tapi nanti yang menjatuhkan talak itu ya tetap suaminya nanti di pengadilan sana. Dengan dijatuhkan talak oleh suaminya itu, maka baru putus cerainya. Perkawinannya baru putus. Nah ini untuk yang gugat cerai, ya, perceraian yang dilakukan dengan gugat cerai artinya gugatan oleh istrinya gugat ke pengadilan. Wong sing lanang kok napa kasar. Tapi naudzubillah boten teng mriki ya. Tapi banyak terjadi itu. Sering KDRT macam-macam, gak betah sing wedok. Majokno pengadilan, di sidang. Kan gitu. Nah, ternyata terbukti ya teman, ya mungkin diceraikan oleh pengadilan. Diceraikan. Itu namanya perceraian melalui gugat cerai. Di sini juga diistilahkan khulu juga, tapi khulu ini sebetulnya telah tebus yang laki-laki itu, yang perempuan itu harus bayar sekian, misalnya uang ya, sekian ratus rupiah ya, untuk menebus talaknya itu. Ya, itu namanya talak khulu. Ya, talak tebus. Tapi di sini rupanya disamakan dengan gugat cerai. Ya, artinya yang minta, yang perlu sangat pengen itu yang perempuan. Terus gak betah soalnya. Ini gimana iddahnya? Masa iddahnya sekali haid. Sekali haid. Ini memang ada hadisnya. Tapi di kompilasi hukum Islam tidak sekali haid, tapi sama dengan cerai biasa. Ya. Nah, nanti kita bacakan di kompilasinya. Tapi ini berdasarkan hadis Ani bin Abbas ini, hadis yang dari Abbas, Ibnu Abbas. Ya. Pada zaman Nabi itu siapa ini? Istri Sabit bin Qais, yaitu siapa namanya? Tidak disebutkan di sini namanya, tapi istri dari Sabit bin Qais itu menggugat cerai dari suaminya pada zaman Rasulullah, zaman Nabi. Ya. Lalu Nabi memerintahkan menunggu sekali haid saja. Ini dasarnya itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini kalau dari gugat cerai. Tapi kesepakatan di dalam kompilasi hukum Islam itu kok tidak ada yang satu kali haid ini. Nanti kita bacakan. Atau mungkin tidak sampai nanti, ya berikutnya nanti. Kemudian ini juga berdasarkan hadis yang ini, Rubayyi binti Muawwid bin Afra. Beliau mengajukan gugatan cerai di zaman Nabi juga. Nah, lalu Nabi memerintahkan untuk menunggu iddahnya satu kali haid. Ini juga riwayat Tirmidzi. Jadi di sini bisa difahami dulu, dipegangi dulu. Karena ini berdasarkan hadis juga. Jadi kalau yang dari gugat cerai atau khulu, ya, ini cukup satu kali haid. Masa iddahnya. Ini. Kemudian ada perubahan standar masa iddah. Asalnya banyak menjadi sedikit, asalnya sedikit menjadi banyak.
dari hitungan haid menjadi hitungan bulan juga ada, atau mungkin sebaliknya. Ada pada asalnya masa idah itu seorang menggunakan satu standar sampai mulai awal sampai akhir. Namun kadang karena suatu sebab terjadi perubahan. Apa? Antara lain apa misalnya? Begini. Seorang suami menalak istrinya yang masih aktif, artinya masih haid. Itu mestinya berapa masa idahnya? Ya, tidak hamil loh. Berarti salah satu kuru 3 kali suci. Ya. Kemudian sebelum masa idah selesai, suaminya meninggal. Ya sudah dicerai, tapi masih dalam masa idah. Tapi idahnya idah roj'i. Baru ditalak 1 atau talak 2. Ya. Dalam keadaan iddah roj'i itu tiba-tiba suaminya meninggal. Masih ada hubungan erat ini. Sekalipun sudah dicerai tapi masih dalam masa iddah roj'i. Maka apa? Dalam keadaan seperti ini perempuan itu mempunyai 2 keadaan. Yang pertama, gimana? Apabila talak tersebut masih talak roj'i atau talak 1 dan 2, maka masa iddahnya yang wajib diselesaikan oleh wanita itu bukan lagi hitungan 3 kali. Bukan 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi pindah kepada iddah ditinggal mati. Berarti berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi berubah, sekalipun sudah dicerai loh Pak. Terus dicerai, masih dalam masa iddah roj'i. Jadi berubah. Asalnya 3 kali suci, ya menjadi panjang. Mungkin dia sudah menjalani dua kali suci mungkin ya. Tiba-tiba, loh, mantan suaminya meninggal. Maka harus sejak itu menambah lagi 4 bulan 10 hari. Dihitung sejak meninggalnya mantan suami. Ini perlu diketahui. Ibu-ibu nanti ada tetangganya yang mengalami seperti itu bisa memberitahu. Yo kamu iddahnya berubah. Tidak 3 kali suci tapi menjadi 4 bulan 10 hari dihitung sejak mantan suamimu meninggal. Jadi talak roj'i tidak menghilangkan status istri pada seorang wanita. Tidak hilang. Status istrinya masih melekat karena masih dalam iddah roj'i. Sewaktu-waktu dia kembali, ayo kumpul maneh. Pokoknya setuju oleh. Ini secara hukum artinya wis padha sepakate balik. Wis aku rujuk Bu, rujuk ae. Kok tak rasa-rasanya kok anyep kabeh iki turu dhewean misalnya. Jadi Pak, oleh karena itu di sini diterangkan wanita yang ditalak dengan talak roj'i masih saling mewarisi. Loh, saya bisa mewarisi oleh hak waris. Masih harus dicerai, tapi masih dalam talak roj'i. Suaminya meninggal, berarti masih bisa mewarisi harta suaminya, harta mantan suaminya itu. Ya sesuai dengan ketentuannya. Kalau suaminya itu punya anak ya dapat 1/8. Kalau suaminya tidak punya anak ya lumayan dapat 1/4. 1/4 dari tinggalan mantan suami itu.
Ini. Makanya juga mantan suami itu masih berkewajiban selama iddah raj'i itu masih berkewajiban untuk memberi nafkah. Jadi kayak nafkah Bu sampai 3 bulan itu. Ini. Kalau cerainya di pengadilan biasanya ditetapkan nafkah itu. Ya. Mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah sekian selama 3 bulan misalnya sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta, ya, tergantung kaya atau tidak kaya, ya, tergantung. Ini itu. Kemudian yang B, apabila talak tersebut talak 3 atau talak bain, maka ia tetap hanya menyempurnakan sekali haid saja dan tidak berubah ke iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Tidak berubah. Kalau talak bain, ya, bojone mati, itu udah tidak urusan. Karena sudah bain. Tidak mungkin dia merujuk lagi. Sudah lepas. Makanya ya tetap iddahnya iddah cerai. Ya, iddah cerai. Ini. Bain. Kalau di pengadilan biasanya mungkin masih tetap 3 kali suci itu. Ini pendapat-pendapat ulama yang agak berbeda, tapi kompilasi hukum Islam itu juga telah disepakati oleh ulama seluruh Indonesia. Itu fikih Indonesia itu, ya. Kompilasi hukum Islam. Nah ini, jadi tidak berubah kalau talak bain, tetap iddah yang biasa itu, tidak berubah menjadi iddah ditinggal mati. Nah. Kemudian yang kelima, ada perubahan standar lagi. Perubahan standar masa iddah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Apabila seorang wanita itu memulai iddahnya dengan hitungan bulan karena tidak haid, seperti yang contoh gambar 2 tadi loh. Yang satu belum haid, mungkin yang satu sudah menopause. Karena ada juga loh Bu yang sudah menopause tapi dicerai itu juga ada. Anak yang wis tuwek kan sudah dicerai Bapak, ada. Gitu. Jadi tidak mesti. Kadang yang muda-muda juga banyak. Nah, di sini seorang wanita memulai iddahnya dengan hitungan bulan karena tidak haid. Baik karena masih kecil atau telah memasuki masa menopause. Nah, namun kata di sini, jika di saat menjalani masa iddah dia mengeluarkan haid, maka wajib baginya untuk berpindah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Pindah. Jadi wis nglakoni dihitung lek 2 wulan. Nanti baik di tengah-tengah menjalani iddah yang dihitung bulan itu dia haidnya keluar lagi. Atau yang belum haid tadi ternyata sudah haid pada saat itu. Setelah dicerai itu. Maka iddahnya berubah menjadi iddah salah satu kuru 3 kali suci. Ini bolak-balik. Ini harus teliti ini. Harus teliti. Nih. Karena hitungan bulan adalah pengganti dari haid. Oleh karena itu, menghitung dengan bulan tidak boleh dipakai selama masih ada haid yang merupakan standar pokok. Jadi haidnya ini yang standar pokok. Hitungan bulannya itu dipakai karena dia tidak haid. Nah, inilah. Jadi dihitung
Jak keluar itu dihitung lagi sana. Ya, tambah panjang. Nah, ini karena ada perubahan standar itu. Nah, apabila masa iddah wanita memulai hitungan masa iddahnya dengan haid atau bulan, kemudian ternyata dia hamil dari suaminya tersebut, maka iddahnya bertambah menjadi iddah wanita hamil, yaitu sampai melahirkan. Jadi bisa berubah-berubah loh Bu. Waktu dicerai gak ngerti nih hamil, ya gak ngerti. Perempuannya itu diam saja, gak mau ngomong mergo susah, atau dicerai. Tiba-tiba setelah dicerai menjalani masa iddah, dapat sebulan 2 bulan ternyata hamil, dan ternyata hamilnya itu ya dari suaminya itu, bukan dari yang lain. Wong gak lapo-lapo mbek wong liya kok. Ya berarti ya dengan suaminya itu tinggalane. Nah, dalam keadaan seperti ini maka menghitung masa iddahnya yaitu iddah hamil. Wis nglakoni 2 wulan ternyata hamil, maka harus nunggu sampai lahir. Hamilnya diketahui baru 2 bulan misalnya, ya saya nunggu 6 bulan, 7 bulan lagi. Nah ini perlu. Hal-hal yang seperti ini perlu, karena sering terjadi di masyarakat. Kalau tidak pernah kita kaji, akhirnya terlupakan hal-hal seperti ini. Hukum-hukum syar'i yang artinya terjadi pada diri masing-masing dan sering terjadi di masyarakat, makanya perlu. Nah ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke larangan dan kewajiban dalam masa iddah. Apa larangannya itu? Tuh, sudah jam berapa Pak? Mancingnya jam 7 Pak ya. Kemarin sudah kita cuplik sedikit tentang larangan dalam masa iddah. Yang pertama, tidak boleh dipinang. Tidak boleh dipinang, nggak boleh dilamar Pak. Jadi kalau ada janda baru misalnya ya didelok sik wis mari iddah apa durung. Nek sik masa iddah ya aja kesusu dilamar. Ya, kecuali biasanya yang ditinggal mati itu karena tidak mungkin dia itu kembali lagi toh. Itu dibolehkan tapi dengan sindiran. Gak oleh, kan tak lamar ya sesuk nikah be aku tidak boleh. Tapi dengan ya sindir-sindiran saja. Ya. Gak terang-terangan maksudnya. Itu. Nanti ada pembahasannya itu. Nah. Jadi perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Jika pinangan itu disampaikan secara jelas dan tegas. Baik perempuan itu menjalani iddah karena bercerai atau karena ditinggal mati. Baik bercerai dengan talak raj'i maupun dengan talak bain. Ojo kesusu dilamar. Inteni sik. Ya, entek masa iddahe baru. Ya wis disimpen no ati sik ae wis. Muga-muga gak kedisikan wong liya. Lah wong rondoe ya sik enom ayu pisan. Sing ngarepne iku ya sik enom ganteng pisan. Atik duwike akeh ngene. Masyaallah. Kira-kira ya gelem itu. Tapi ya aja kesusu. Ya, aja kesusu. Karena masih dalam masa iddah. Ini. Bagi perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'i, maka pada hakikatnya dia itu masih dalam status istri. Saya bojone bojo dhisik iku. Masih erat itu hubungannya.
Sementara bagi yang talak bain atau ditinggal mati, itu juga tidak usah tergesa-gesa karena masih ada bekas suami dalam dirinya. Ojo-ojo deh itu masa ditalak. Ya, talak bain. Talak bain itu ada dua macam loh Bu ya. Ada dua macam Pak. Ada talak bain sughra, ada talak bain kubro. Sughra itu cilik, kubro itu gede. Mana yang termasuk kubro? Talak 3 itu termasuk bain kubro, wis gak oleh dirujuk. Kudu ana muhalil tadi. Ya. Di sela-selai dikawin wong liya sik baru oleh dikawin maneh, bukan dirujuk. Tapi kawin baru. Kemudian ada bain sughra. Nah, seperti perempuan yang mengajukan gugat cerai, tadi kan diputus oleh pengadilan. Itu putusan pengadilan itu juga berbunyi talak bain. Tapi talak bain sughra. Ini soalnya Pak, dikawin maneh oleh, tapi gak rujuk. Nggak rujuk. Suaminya yang lama itu boleh kembali, tapi harus nikah dengan nikah baru. Bukan rujuk, lain dengan yang tadi, yang talak. Talak 1, talak 2. Itu masih ada masih berhak untuk dirujuk. Nah, tapi kalau sudah talak bain, sekalipun talak bain sughra ini tidak boleh dirujuk. Kepengen balik ya kudu kawin anyar maneh. Sampean ya muka-muka sampean ada orang digugat bojone. Diputus pengadilan. Ya. Itu putusannya adalah putusan cerai talak bain. Tapi yang menceraikan pengadilan. Cerai dengan putusan pengadilan. Tibake kepingin balik mana? Ya, tidak rujuk. Caranya tidak rujuk, tapi harus kawin baru lagi. Masih boleh. Tidak apa-apa. Nah, ini. Terus yang belum dikumpuli, ya, belum dikumpuli itu juga talak bain itu Pak. Makanya tidak punya iddah. Belum dikumpuli ditalak. Itu juga talak bain sughra. Ya. Dia tidak punya iddah. Kalau ingin kembali ya nikah baru lagi. Itu bedanya bain sughra dengan bain kubro. Nah ini. Ini pada mek kuliah Pak ya. Udah titik kok nek diuji gak iso sampean gak mungkar. Nah, balik tentang pinangan. Jika pinangan disampaikan dengan sindiran, contohnya ini tak tulis gede. Ini, alangkah senangnya ya, jika Allah Ta'ala menyatukan kita dengan jalan yang halal. Kan gak ada muni kan tak lamar kan tak ada Pak ya. Tapi intinya itu ada yang mengarah ke sana, menyatukan kita. Tapi gak terang-terangan. Wes kan tak rabi dhewe senanya. Enggak. Tapi dengan kata-kata yang halus, yang tidak terlihat bahwa itu betul-betul melamar dengan terang-terangan. Ini dicontohkan begini. Alangkah senangnya ya jika Allah Ta'ala menyatukan kita dengan jalan yang halal. Nah, menyatukan kita itu kan ya adik ditambahi dengan jalan yang halal berarti ya kawin. Dan ini menyatukan kita noto ya durung mesti bisa zina bisa tidak kawin. Inilah. Ini perlu hal-hal semacam ini. Boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya. Sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa'i
au aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu dengan sindiran. Ya. Atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka. Atau disidem si enak hati. Kok kesusu mengucapkan sindiran tapi wis diangen-angen si enak. Iki mesti kena aku gitu. Diangen-angen si air. Ini. Ya. Tidak dosa katanya. Tidak dosa. Tidak apa-apa. Tapi kena. Wis terang-terangan itu dosa Pak. Kau lah itu. Ini. Kemudian yang kedua tidak boleh menikah. Dilamar itu oleh kok pemane menikah. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabalughal kitabu ajalah. Jangan berjanji setia misalnya untuk menikah ya mesti tanggal sakmene kawin. Tidak boleh, tapi hatta yabalughal kitabu ajalah. Sehingga masa idahnya itu sudah sampai pada ajalnya. Ajal itu apa sih? Batas. Kematian kan ajal itu artinya batas kehidupan itu, artinya mati. Nah ini ajale wong iddah berarti ya anteke masa iddah. Ya belughal kitabu ajalah. Anteke masa iddah. Ya, singkat-singkat. Dan jangan kamu berazam atau berketapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Tidak boleh menikah. Enggak, masih ada tinggalan batuk-batuk. Yang ketiga, tidak boleh keluar dari rumah. Nah, ini kemarin yang ditanyakan oleh ibu-ibu. Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, selama masa iddah, perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Karena hal itu berkaitan dengan hak suami. Kecuali jika perempuan tersebut harus menjalani hukuman akibat melakukan perbuatan yang mengharuskan dia dihukum. Jalani hukuman. Nah ini. Di sini ayatnya la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bifahishatim mubayyinah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Ya, ini gak oleh metu. Ini pokok-pokoknya dulu saja, nanti ada penjelasan. Nah, kemudian dalam hal kebolehan keluar dari rumah bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah ini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut ayatnya ya wis pokok patok bangkrong wis aja metu. Ayatnya kan ngoten, Pak. Ayatnya. Tapi dari pemahaman berbagai macam atau berapa ulama ya berbeda-beda. Nah, yang pertama saya munculkan di sini bagaimana menurut Tarjah Muhammadiyah. Kemarin yang ibu, Pak minimal menurut Tarjah ya apa? Ada yang tanya gitu ibu kemarin. Minimal. Sekalipun yang lain-lain belum. Saya baca di putusan Tarjah maupun jilid 1 atau jilid 3 karena jilid 2-nya belum keluar itu saya belum menemukan pembahasan Tarjah mengenai masalah ini. Belum menemukan saya. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang menemukan, nanti saya diberitahu. Ya, Tarjah. Tapi saya temukan, ini pernah ada tulisan dari Haji Najib Hamid, MSI yang sudah almarhum itu pada saat itu menjadi wakil ketua PW. Ya. Pimpinan wilayah Jawa Timur itu menulis masalah ini. Itu tanggal 13 Juli 2019. Ya, yang kesimpulannya begini.
Itu sudah diuraikan macam-macam. Di sini saya tulis kesimpulannya saja. Dan ini juga dikaitkan dengan pendapat KH Mu'amal Hamidi, ini juga wakil PW dulu. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, disimpulkan di situ wanita karir yang sedang menjalani masa idah tetap boleh kerja. Ini menurut tulisan PW itu. Nah, di atas nama pimpinan wilayah, karena dia wakil ketua waktu itu. Dua-duanya wakil ketua. Asalkan memperhatikan asas kepatutan dan tidak berpenampilan secara berlebihan. Boleh. Nah, kone pegawai perusahaan, pegawai negeri cuti 4 bulan 10 hari. Apa ya ono kantor sing ngeki cuti sakmono iki. Kan sulit. Jadi pada masa Rasulullah pun ada perempuan yang protes pada Rasulullah. Rasul, gimana saya ditinggal mati? Saya tidak ada yang mencarikan nafkah. Apa boleh saya kerja di situ? Akhirnya boleh kerja di kebun-kebun kurmanya. Ini pada waktu itu. Nah, ini karena sudah bel, jadi tidak mungkin kita lanjutkan. Dan sampai di sini dulu. Jadi insya Allah nanti di pertemuan ketiga Pak ya. Di pertemuan ketiga masih agak panjang. Insya Allah pertemuan ketiga masih cukup. Jadi dalam hal kebolehan keluar dari rumah. Itu kita paparkan juga beberapa pendapat ulama sebagai wawasan, sebagai ilmu dan wawasan bagi kita. Sekalipun kita mempunyai pegangan misalnya dari tarjih atau apa. Tapi perlu juga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang menambah wawasan kita. Sekalipun mungkin kita tidak ikut yang itu mungkin. Gitu. Nah, makanya di sini agar nanti bisa jelas, makanya akan kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan ketiga. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dalam 2 kali pertemuan ini bisa difahami. Dan kalau ada yang tanya misalnya di masyarakat, mudah-mudahan bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.